Dalam sebuah hadits, nama Qarun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi Muhammad menjelaskan tentang solat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaganya, salat, maka ia akan menjadi cahaya, hujjah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, salat, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujjah baginya. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Disebutkan bahwa Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yashar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Baik Nabi Musa dan Qarun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Quhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qarun bin Yashar bin Qahit, Quhas bin Lewi, bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Musa. Akhirnya, Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dalam surah Al-Qasas, ayat 76 dikisahkan bahwa Qarun pernah pamer kekayaannya. Saat itu dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang. Ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Qarun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Dia mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Qarun tidak mengindahkan nasihat para mukmin yang memintanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat harta kekayaan yang diberikan. Selain itu, memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan, dan kegiatan lainnya yang halal karena semua itu adalah harta Allah. Namun, ia menolak dan berkata dengan pongah, sesungguhnya, aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qarun, yang pandai berbisnis memihak, Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Yana Adam, Abu Alwi bin Nasruddin bin Sudir, dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata, Syukur menyebutkan bahwa Qarun sering disebut dengan julukan Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Qarun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang saleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Qarun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya, tak bercampur tangan dari Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Dia Qarun bagai, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan, Qarun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qarun.
Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79, maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai beruntungan yang besar. Dalam kitab Qasas, Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, diceritakan bahwa ketika Qarun berjalan di hadapan kaumnya dengan penampilannya yang sangat megah, menaiki kendaraan termahal, model pakaian terindah dan disertai dengan kemewahan dan kesombongannya, ia melewati Nabi Musa dan para pengikutnya dengan congkak. Melihat aksi Qarun, Nabi Musa menasihati para pengikutnya dan mengingatkan tentang datangnya hari pembalasan. Nabi Musa juga memanggil Qarun dan menegurnya dengan mengatakan, apa yang mendorongmu melakukan hal ini? Lalu Qarun menjawab, hai Musa, engkau merasa lebih mulia dengan gelar kenabian sementara aku lebih mulia darimu dengan harta kekayaan. Jika engkau mau, keluarlah dan berdoalah untuk dapat mengalahkan aku. Juga akan keluar untuk mendoakan keburukan bagimu. Akhirnya Qarun dan para pengikutnya keluar. Begitu pula Nabi Musa dan para pengikutnya juga keluar. Kedua-duanya keluar saling berhadapan di depan para pengikutnya masing-masing. Qarun berdoa, namun doanya tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bumi ini patuh pada perintahku. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Musa berkata, wahai bumi, telanlah Qarun bersama para pengikutnya. Bumi pun menelannya sampai pada mata kaki mereka. Nabi Musa berkata lagi, wahai bumi, telan lagi. Bumi lalu menelan mereka sampai pada lutut mereka. Kemudian bumi menelan kembali sampai pada pundak mereka. Nabi Musa lantas berseru untuk memerintahkan pada bumi agar menelan rumah dan semua harta kekayaan Qarun. Lenyapkan Qarun dan Bani Lawa. Ucapan Nabi Musa ini akhirnya menenggelamkan Qarun. Pengikutnya ada hartanya hanya dalam sekejap. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, mereka ditenggelamkan secara berangsur-angsur, satu persatu setiap hari sampai hari kiamat. Pada akhirnya Qarun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya. Telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Qarun, Bahira Qarun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yakni Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81. Lalu kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Melihat apa yang telah menimpa Qarun, orang-orang yang tadinya merasa iri, harid dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Qarun kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 82, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Semoga kisah ini bisa membuat kita sadar bahwa kekayaan dunia dan kesombongan adalah perbuatan yang tak ada gunanya, apalagi tanpa dibarengi dengan iman dan taat. Jadilah kaya dan gunakan kekayaan itu untuk bersedekah dan semakin tunduk kepada Allah, karena semua yang ada pada diri kita bukan karena hebatnya kita. Semuanya hanya titipan semata. Wallahu a'lam bishawab.